Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ta'ala ta'lim wa nafa'il intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wa hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair. Ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para ghaibin, para ikhwan, ashab, sadulur, subscriber yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa yang bahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar Kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, yang disusun kembali oleh Imam Ali Ibnu Husamuddin Al-Hindi dalam kitabnya An-Nahjul Atam fi Tabyibil Hikam. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah Al-Fatihah kepada muallif Sahibul Asr Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kepada para ulama, kepada para syurah, kepada Sahibul Tabwid Imam Ali Ibnu Husamuddin Al-Hindi, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawabihi. Assalamu alaikum wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa Syekh Ali bin Samrin Al-Hindi fi kitabih Nahjul Atam fi Tabyibil Hikam babul uzlati wal khumul ila an qala itfan wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nataju. Itfan wujudaka, itfan mendemo sapa sira, wujudaka ing wujude sira, di ardil khumuli ing dalem lemah. Sifat khumul itu ketidak, lawan dari popularitas, lawan dari terkenal. Itfan wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimu natajuhu. Fama mongko utawi barang nabatakang cukul apa ma mimma saking barang lam yudfan kang ora den pendem apa ma la yatimu mongko ora sempurna apa nataju penitaju apa hasile ma. Pada hikmah yang kita baca pada malam hari ini, masih pada babul uzlati wal khumul, di mana bab ini masih menjelaskan tentang uzlah wal khumul, dan uzlah itu menghindari keramaian, dan khumul itu menyembunyikan diri gitu. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya bahwa uzlah itu tidak berarti dia harus tidak bertemu dengan
atau tidak berbaur dengan manusia. Karena arti dari uzlah yang hakiki itu adalah infiradun nafsi billah, yaitu menyendiri bersama Allah. Nah, sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Abu Yazidi, yaitu guru dari Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, man ahabbaz zuhur, Abul Abbas Al-Mursi, perkataan dari Imam Abul Abbas Al-Mursi, yaitu guru dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, man ahabbaz zuhur fahuwa abduz zuhur, wa man ahabbal khafa fahuwa abdul khafa, wa man abadallah sawa'un alaihi azharahu am akhfa. Dimana barang siapa yang menyukai keramaian, menyukai popularitas, maka dia adalah hambanya sifat populer. Wa man ahabbal khafa fahuwa abdul khafa, dan barang siapa yang menyukai kesendirian, kesepian, ketersembunyian, maka dia adalah hambanya sifat ketersembunyian. Sementara hamba Allah, wa amma man abadallah, adapun orang yang menyembah Allah, maka sawa'un alaihi, sama saja bagi dirinya, azharahu am akhfa, baik dia itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau dipopulerkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dari keterangan ini, keterangan Syekh Abul Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala, dapat kita garis besarkan, garis bawahi, di mana arti dari uzlah itu sendiri bukan keadaan yang dia alami, bukan menghindari keramaian seperti yang dipahami oleh banyak orang. Tetapi arti dari uzlah itu sendiri, terutama bagi kalangan ahlun nihaya, artinya adalah tadi menyendiri, al-infiradu billah, menyendiri bersama Allah. Oke. Kita akan bacakan hikmah yang barusan kita coret singgasih, logat. Hikmah yang kedua dari babul uzlah wal khumul ialah idfan wujudaka fi ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nataju. Kata beliau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, idfan wujudaka, pendamlah wujudmu di ardil khumul, di dalam sifat ketidakterkenalan, ketersembunyian yang diibaratkan seperti tanah. Pendamlah dirimu dalam tanah ketersembunyian. Karena apa? Fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nataju. Ya, karena setiap tanaman yang tumbuh dari sesuatu yang tidak dipendam, maka hasilnya itu tidak akan maksimal, la yatimu, tidak sempurna, natajuhu, hasilnya atau buahnya. Nah, sebelum diuraikan lebih lanjut, ya, kita harus mengetahui mufradat atau kosakata dari masing-masing lafaz atau kalimat yang ada dalam hikmah ini. Idfan wujudaka, di sini ada kata ad-dafn yang artinya adalah memendam.
Ad-dafnu at-taghtiyatu was-satr. Arti dari ad-dafan, dan dafan itu adalah masdar dari kata dafana yadfinu, dafana yadfanu dafnan, fahuwa dafin wa dzaka madfunu, yang artinya adalah at-taghtiyah, menutupi, was-satr juga sama, artinya menutupi. Itu pertama. Yang kedua, khumul. Khumul itu dari kata khumula, yakhmulu khumulan, yang artinya adalah tadi ketersembunyian. Tapi untuk secara istilah sufi itu dikatakan atau ditafsirkan dengan suqutul manzilati indan nas, yaitu jatuhnya martabat di sisi manusia. Khumul. Kemudian wanatajus syajarah, nataj. Pamana la yatimu nataju. Nataj itu artinya adalah buah. Ya. Wanatajus syajarah, lafaz natajus syajarah itu artinya thamratuha, buah. Maksudnya lafaz ini dalam ilmu balaghah diisti'arahkan. Isti'arah itu meminjam, artinya suatu ungkapan yang digunakan untuk meminjam makna, meminjam makna untuk meminjam lafaz untuk menunjukkan makna tertentu. Itu isti'arah, dan itu ada di balaghah itu. Nah, isti'arah. Nah, isti'arah atau makna yang dipinjam dalam ungkapan ini atau samrah, maksud dari samrah itu adalah al-hikam, hikmah-hikmah yang turunnya dari Allah Subhanahu wa taala, wal mawahib, mauhibah, pemberian, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wal ulum, dan juga ilmu-ilmu allati yajtanihal abdu minal ma'rifati billah, yang dipetik oleh seseorang ketika dia sudah mencapai kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan seseorang itu mencapai makom ma'rifat? Dan diungkapkan oleh Imam Ibnu Ajibah, beliau mengatakan wadzalika inda mauti nafsihi wa hayati ruhih. Dan itu seseorang yang dapat memetik buah hikmah tadi itu, hikmah karunia Allah Ta'ala dan juga ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa didapatkan oleh seorang hamba ketika nafsunya itu sudah mati dan ruhnya itu sudah hidup. Gitu. Ketika nafsunya itu sudah mati dan ruhnya itu sudah hidup, ya maka dia baru bisa mencapai atau memetik buah-buah dari kemakrifatan. Gitu. Dan memang seperti yang dikatakan oleh banyak ahli sufi, at-turuq ilallah bimanzilati anfasil khalaik. Thariqah, jalan-jalan, bukan jalan-jalan, bukan. Banyak jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jumlahnya itu sejumlah semua nafas dari semua makhluk. Jadi manusia itu jangan ngambil ke contoh lain dulu. Manusia saja, nafas yang dilakukan oleh manusia di setiap harinya berapa? Ulama Al-Imam Junaid Al-Baghdadi menyebutkan bahwa jumlah nafas dari jumlah nafas dari seorang manusia itu setiap harinya 24 jam itu sejumlah 124.000 nafas. Tuh, itu baru satu orang, ya, 124.000 dikalikan dengan jumlah manusia sedunia. Berapa M itu? Anggaplah 1,5 M, berarti 1.500 miliar manusia. Berarti 124.000 kali
1.500 juta manusia, itu baru manusia. Tinggal dikalikan, udah nggak kehitung itu oleh kita. Nah, sehingga tori jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak. Dan sudah ditafsirkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tinggal menyimak di video-video sebelumnya ya, biar ringkes. Oke, berarti arti dari hikmah ini idfan wujudaka fi ardil khumul. Idfan wujudaka fi ardil khumul maksudnya adalah tutupilah dirimu wahai murid, dan pendamlah nafsumu dalam tanah kekhumulan, ketidakpopuleran atau ketersembunyian, sehingga engkau dapat merasakan kenyamanan, merasakan kemanisan dengan kondisi tadi, ketidakpopuleran atau ketersembunyian. Maksudnya karena tadi diuraikan bahwa khumul itu artinya adalah suqutul manzilati indan nas, gugurnya, jatuhnya harga dirinya di hadapan orang-orang, ya kan? Maka kita harus merasakan kenyamanan ketika orang-orang itu tidak mengenal diri kita, gitu. Ya, tentunya hal ini adalah bertentangan, berkontradiktif dengan nafsu atau dengan sifat asli dari manusia. Nah, sehingga hal ini atau tadi mencari ketidakpopuleran atau mengejar ketersembunyian itu tentu sangat berat, terutama bagi orang-orang yang sudah dianggap orang yang populer di kalangan masyarakat, baik dari keilmuannya atau jabatannya atau kedermawanannya dan lain sebagainya. Berat. Oke, ambil contoh. Seorang imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang lahir pada tahun 500 Hijriah dan meninggal pada tahun 450 yang lahir pada tahun 450 Hijriah dan meninggal pada tahun 505 Hijriah, dan beliau itu hidup sebelum masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala, walaupun di sebagian umurnya itu masih mengalami. Beliau sudah dikenal di masyarakat dengan julukan Hujjatul Islam, yaitu argumentasinya Islam. Setiap orang atau setiap musuh Islam, baik dari agama lain atau bahkan dari sempalan-sempalan dari agama Islam, ketika mereka ingin berdebat, berdiskusi dengan pemeluk agama Islam, maka yang menjadi lawannya adalah Imam Ghazali. Nah, beliau itu mampu untuk mendatangkan argumentasi-argumentasi baik tekstual ataupun akliyah ataupun logis. Beliau mampu mendatangkan argumen-argumen seperti itu. Di sisi lain beliau juga menjadi seorang syekh, menjadi seorang rektor dari Universitas An-Nizamiyah Baghdad pada waktu itu, sehingga popularitas beliau itu sudah tidak ada tandingannya lagi. Ketika pada saat itu, ketika disebut An-Nizamiyah, maka yang muncul adalah nama Imam Ghazali. Nah, tetapi ketika beliau mengalami sebuah kondisi keterpurukan,
keterpurukan rohaniyahnya merasa terpuruk, ya maka beliau meninggalkan itu semua dan beliau mencari guru yang memberikan futuh kepada beliau, dan guru itu namanya adalah Asy-Syaikh Al-Kharraz. Asy-Syaikh Al-Kharraz, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu taala di dalam Syarah Hikam. Gitu. Nah, pada waktu itu beliau diperintahkan oleh Syekh Al-Kharraz, Imam Ghazali diperintahkan oleh Syekh Al-Kharraz untuk membawa kulit thaur itu apa? Banteng di pundaknya. Ketika beliau bertemu dengan Syekh Al-Kharraz, beliau diperintahkan untuk membawa kulit banteng, ya, di punggungnya, dan beliau diperintahkan untuk menyapu di pasar, dan beliau diperintahkan untuk membawa gentong yang tujuannya untuk memberikan minum kepada orang-orang yang di sekitarnya. Gitu. Tentu ini adalah satu sikap atau satu perbuatan yang kalau disandingkan dengan popularitas yang dimiliki oleh Imam Ghazali itu ya sangat tidak pantas. Kenapa? Imam Ghazali ini adalah seorang rektor universitas terbesar di dunia pada saat itu. Di samping itu beliau juga ulama yang paling populer di masanya. Beliau adalah hujjatul Islam, beliau adalah ahli fikih, adalah ahli filsafat, adalah ahli teologi, dan lain sebagainya. Tapi ketika beliau diperintahkan untuk menyapu, untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di pasar, ya beliau secara patuh, secara tunduk kepada perintah gurunya, ya akhirnya tetap dilaksanakan. Dan itu tujuannya adalah tadi, khumul, suqutul manzilati indan nas, jatuhnya derajat, jatuhnya pangkat di sisi manusia. Jadi di hadapan manusia dengan cemoohan, dengan cacian, dengan hujatan, ya beliau menghadapinya dengan sabar. Ya karena memang yang yang dituju, yang menjadi tujuan utama dalam menjalani thariqah itu adalah tadi, mautun nafsi, matinya hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu itu sudah tidak berlagak lagi, sudah tidak memiliki ambisi, ambisinya hilang untuk menjadi seorang yang populer, seseorang yang terkenal, seseorang yang selalu dipuji-puji oleh orang, oleh manusia. Tetapi yang dia kejar hanyalah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana manusia itu harus memiliki khumul. Dan khumul itu tadi menjatuhkan harga dirinya di hadapan manusia. Ya bukan berarti ketika kita mengetahui ini kita kemudian menjatuhkan martabat, menjatuhkan harga diri orang lain, bukan. Ya maksudnya tujuannya adalah agar dia itu ketika dicaci oleh orang lain, ketika dihujat oleh orang lain, dia tidak merasakan apapun, tidak merasakan sedih, justru sebaliknya dia akan merasakan bahagia. Nah itu targetnya, agar nafsu kita itu mati. Ketika nafsu kita itu mati, nah berarti ruh kita itu akan menjadi hidup. Itu ya memang untuk mengejar maqam khumul itu tidak mudah, perlu riyadhah, perlu
olahraga hatinya itu perlu olahraga, bukan hanya fisik yang olahraga, tetapi yang olahraga itu adalah jiwanya juga harus olahraga. Nah, dan diistilahkan di dalam ilmu tasawuf itu dengan riyadhatun nufus. Riyadhah di mana nafsu-nafsunya itu harus diolah kembali agar menjadi sehat nafsunya, bahkan nafsunya harus mati. Gitu. Selanjutnya itfan wujudaka fi ardil khumul. Nah, itfan wujudak, wujud kita. Itfan wujudaka. Apa tadi? Kuburlah, pendamlah wujudmu. Oke, berbicara wujud. Wujud itu ada dua. Ada wujud hakiki, ada wujud majazi. Apa itu wujud hakiki? Wujud hakiki adalah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya wajib, wajibul wujud. Nah, maka di dalam akidah al-aqidatul khamsin atau al-aqidatul ishrin, al-aqidatul ishrun, akidah yang jumlahnya itu 20, yaitu sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah wujud, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Wujud. Nah, bedanya antara wujud yang hakiki dengan wujud majazi. Kalau wujud yang kedua, wujud majazi itu adalah wujudnya itu tidak bersifat abadi. Wujudnya berubah-ubah. Melihat wujud manusia, manusia itu berasal dari ketiadaan, ya kan? Dan keberadaannya itu ada di alam ruh. Kemudian dari alam ruh berpindah kepada alam rahim. Setelah alam rahim berpindah kepada alam dunia. Ketika di dunia dalam keadaan baik, dalam keadaan suci, dia hanya bisa tertawa dan menangis. Gede dikit, nah dia bisa jalan, bisa lari, gitu kan, bisa ngomong kayak ini. Kemudian setelah ngomong, beranjak dewasa, dia mulai memiliki keinginan untuk main, gitu kan, keinginan untuk jajan. Setelah itu beranjak dewasa, nah dia ingin memiliki pendamping, itu kan. Setelah memiliki pendamping, dia memiliki keinginan untuk memiliki keturunan. Terus sampai pada akhirnya finishnya dia itu berada di dalam kubur, gitu kan. Sehingga kekayaan, jabatan, popularitas dan lain sebagainya itu hilang ditelan zaman, hilang ditelan masa. Masuk aja ya, masuk teman saya, ya. Nah, oke. Sehingga wujud manusia itu ya tidak abadi. Dimulai dari tidak ada, menjadi ada, kemudian menjadi tiada lagi jasad manusia itu. Gitu. Begitu juga dengan kita melihat fisiknya. Fisiknya itu mulai dari kecil, kemudian menjadi besar, menjadi tinggi, ya, dan sebagainya, yang pada akhirnya keriput, setelah keriput sakit-sakitan, setelah itu mati secara normal, secara biasa. Nah, sehingga baik itu wujud manusia, wujud alam semesta, wujud malaikat, wujud dari jin dan setan dan lain sebagainya, intinya wujud dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah wujud ghair hakiki atau wujud majazi. Nah, sehingga yang dimaksud dengan wujud ini, itfan wujudaka, itu adalah jiwa. Gitu. Pendamkanlah jiwamu dalam tanah
kekhumulan, ketidakpopuleran. Karena apa? Karena ketika jiwa kita ini dikubur, nah kemudian dia itu lama-kelamaan akan tumbuh, dan lama-kelamaan disiram, dirawat, dan lain sebagainya, sehingga dia akan berbuah, ya maka buahnya ini memiliki kualitas yang baik. Ketika kita itu mengejar Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengejar kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu, mengejar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan proses yang sedemikian rupa untuk melawan hawa nafsu, ya, salah satunya adalah dengan cara apa? Dengan cara kita itu khumul, dengan arti tadi menjatuhkan harga diri kita di hadapan orang lain. Sehingga ketika dia itu sudah menjatuhkan harga dirinya di hadapan orang lain, ya maka dia itu akan memiliki sikap tawadu, merasa hina, merasa rendah di hadapan orang lain. Sehingga ketika dia itu bertawadu, ya maka dia tidak akan merasa sombong, merasa lebih mulia daripada orang lain. Nah, sehingga hal ini terlihat pada kisah yang terjadi pada iblis alaihi laknat. Ketika beliau ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai iblis, engkau itu harus bersujud kepada Nabi Adam, ya, engkau itu harus sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Ya karena Nabi Adam itu adalah khalifatullah, adalah pengganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam itu adalah suratullah, adalah gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat yang ada di dalam Nabi Adam itu mencerminkan sikap-sikap, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala itu memiliki sifat karam, kedermawanan, memiliki sifat alim atau ilmu. Nabi Adam adalah orang yang berilmu. Kemudian memiliki sifat sama, basar, kalam, qudrah, iradah, dan lain sebagainya. Ya meskipun sifat itu berbeda, sifat yang dimiliki oleh Nabi Adam itu berbeda dengan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi setidaknya Nabi Adam itu adalah cerminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap zaman itu ada penerus dari Nabi Adam yang diistilahkan di dalam ilmu tasawuf itu dengan wali kutub. Jadi Nabi Adam itu adalah khalifatullah, al-insanul kamil, yang pertama di dunia ini, yang kemudian dilanjutkan oleh para nabi, dilanjutkan oleh para rasul. Kalau di kalangan Rasul alaihi wassalatu wassalam itu ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah itu wafat, diturunkan kepada penerus-penerusnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan lain sebagainya, yang kemudian di akhir zaman itu ditutup oleh Al-Imam Mahdi alaihi salam. Dan pembahasan ini secara detail dibahas oleh Imam Ibnu Arabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fususul Hikam. Di situ disebutkan. Kemudian di Al-Futuhatul Makkiyah, dan sebelumnya juga pernah dibahas oleh Al-Imam Abu Muhammad Ali Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitabnya Khatmul Auliya. Di situ diuraikan secara detail, gitu ya. Sehingga itu adalah tujuan utama dari orang-orang yang mempelajari atau mengamalkan ilmu thariqah. Nah, dan yang pertama dilakukan
atau langkah-langkah pertama yang dilakukan itu adalah tadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan dalam An-Nahjul Atam dalam bab yang pertama. Kemudian disusul oleh tadi al-uzlatu wal khumur, di mana dia harus menjatuhkan harga dirinya di hadapan orang lain sehingga dia itu memiliki sikap apa? Sikap tawadhu. Ketika dia tawadhu, ketika dia khumur, ketika dia hanya menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia akan mendapatkan kemakrifatan sehingga dia itu akan memetik buah-buah yang berupa hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmu-ilmu wahdiyah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Nabi Isa alaihi salam, panjangan gak sih? Ya dong. Oh, udah setengah jam. Semangat terus. Pada suatu hari Nabi Isa alaihi salam pernah berkata kepada para sahabatnya, Sejak. ya ulah lari lah. Nabi Isa bertanya kepada para sahabatnya, pengikutnya yang dikenal dengan sebutan Al-Hawariyun, gitu kan, Al-Hawariyun. Beliau bertanya, aina tambutul habbah? Biji-bijian itu bisa tumbuh di mana, Dok? Di mana tumbuhnya itu biji-bijian? Di tanah. Ya, qalu fil ardh. Di tanah, wahai Nabi Isa. Qala kadzalikal hikmah. Begitu juga dengan hikmah. La tambutu illa fil qalbi kal ardi. Begitu juga dengan hikmah. Hikmah itu adalah kata mutiara yang ringkas, yang memiliki makna yang luas dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana hikmah ini tidak akan tumbuh kecuali di dalam hati yang posisinya atau kondisinya itu seperti tanah. Yang namanya tanah itu pasti diinjak, gitu kan? Tanah itu pasti menjadi tempat pembuangan sampah. Tempat itu pasti menjadi tempat dibuangnya kotoran-kotoran baik manusia, hewan atau dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain tanah itu juga bisa menjadi tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Di sisi lain tanah itu juga menyimpan sumber air, gitu kan? Menyimpan harta karun. Bahkan lebih dari itu, di tanah itu juga ada Ka'bah. Ka'bah itu ada di tanah, gitu kan? Ada di tanah. Di sisi lain tanah itu juga menyimpan jasad-jasadnya para aulia, jasad-jasadnya para nabi, jasad-jasadnya para rasul dan lain sebagainya. Sehingga tanah itu menerima yang baik dan menerima yang buruk. Nah, hati kita itu juga sama, harus memiliki jiwa seperti itu, sifat seperti itu, yang baik diterima, gitu. Dan sebaliknya yang buruk pun diterima, dalam arti yang buruk itu dia hatinya tidak merasa gentar, hatinya tidak merasa sedih, tidak merasa marah ketika dirinya itu dihinakan oleh orang lain, ketika dirinya dicaci maki oleh orang lain, gitu. Nah, sehingga ketika hatinya itu memiliki kondisi yang seperti itu, yang diibaratkan seperti tanah, maka hati ini akan timbul sebuah pohon yang kemudian dari pohon itu akan memiliki buah-buahan yang segar, yang nikmat, yang manis, yang berupa hikmah-hikmah dari Allah.
pemberian-pemberian dari Allah dan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Banyak hadis yang menguraikan tentang keutamaan dari khumul, gitu kan. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari khumul. Dan seandainya jika dalam keutamaan khumul, di mana khumul itu atau keutamaan dari khumul itu adalah merasakan ketenangan, rahat, ketenangan, kebahagiaan, wa faraghul qalbi, dan kosongnya hati, lakana kafian, maka hal ini sudah cukup untuk menjadi keutamaan di dalam sifat khumul, gitu. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki popularitas, memiliki keilmuan, memiliki hal-hal yang biasa dipuji oleh orang lain, ya maka orang-orang yang seperti ini harus diuji melalui cacian, diuji melalui hujatan, bahkan pujian dari orang lain kepada diri kita sebenarnya itu adalah ujian, gitu. Oke. Selanjutnya berkata Imam Az-Zurruq Al-Fasi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa kama la yasihhu dafnu zar'i fi ardin radi'ah la yajuzul khumul bihalatin ghairi mardiyah. Sebagaimana tidak sah untuk menanam pepohonan, tumbuh-tumbuhan di tanah yang jelek, yang buruk, ya maka seseorang yang khumul, orang yang menyepi, menghindari keramaian, itu juga tidak boleh ketika keadaannya itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Kenapa? Ya karena ketika kita menanam tanaman, menanam satu biji agar dia itu tumbuh menjadi tanaman yang nantinya buahnya akan kita petik, kita manfaatkan. Tetapi kita menanamnya di tanah yang tidak subur, di tanah yang kering, di tanah yang tandus, gimana mau tumbuh si biji-biji itu? Ya kan? Orang yang ingin menanam itu ya tanahnya harus subur, tanahnya itu harus gembur, sehingga proses untuk pertumbuhan tanaman itu akan baik, akan cepat, yang di kemudian hari hasil dari tanaman itu akan memiliki kualitas yang baik, yang sempurna, gitu. Nah, sehingga seperti yang diuraikan sebelumnya dari Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala di dalam risalahnya, seseorang yang ini mirip-mirip ini antara uzlah dengan khumul itu mirip-miripnya, antara uzlah dengan khumul itu mirip-mirip. Seseorang yang melakukan uzlah, seseorang yang melakukan khalwa, seseorang yang ingin melakukan khumul, ya dia itu menghindari orang-orang, tapi tujuannya apa? Agar orang lain terhindar dari keburukan yang ada dalam dirinya. Tidak boleh sebaliknya. Ketika seseorang ingin melakukan uzlah, ingin melakukan khalwat, tetapi tujuannya agar dia terhindar dari keburukan-keburukan yang ada di dalam diri manusia, ya berarti ada sifat sombong yang ada dalam diri, dan itu tidak boleh. Itu ya, dan itu tidak boleh. Banyak kisah-kisah yang menjelaskan tentang keutamaan dari khumul itu ya. Sehingga dari kisah-kisah tadi yang diantaranya kita sebutkan tadi ya, Imam Ghazali, kemudian ada kisah seorang muridnya Imam Abu Yazid Al-Bustami di mana dia itu ingin
merasakan kenikmatan ibadah. Pada suatu hari ada seorang murid dari Imam Abu Yazid Al-Bustami. Jadi dia itu seperguruan dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Karena Imam Junaid Al-Baghdadi itu muridnya juga, murid dari Imam Abu Yazid Al-Bustami. Pada suatu hari seorang murid dari Imam Abu Yazid Al-Bustami, ya, dan beliau berguru kepadanya, muridnya itu mesantren selama 30 tahun ini, setengah umurnya. Bahkan beliau itu tidak pernah meninggalkan, tidak pernah absen dari pengajiannya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Tidak pernah absen selama 30 tahun. Masya Allah. Muridnya itu berkata kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami, wahai Imam, saya semenjak 30 tahun itu berpuasa pada siang harinya, dan pada malam harinya saya itu melakukan qiyamul lail, tahajud, zikir dan lain sebagainya. Dan saya telah meninggalkan syahwat-syahwat, kenikmatan-kenikmatan, kelezatan dunia selama masa 30 tahun ini. Tetapi saya itu tidak menemukan hatiku merasakan apa yang engkau sebutkan, yaitu berupa kenikmatan-kenikmatan, ketenangan hati, kenikmatan hati, ketenangan jiwa. Selamanya saya belum pernah merasakannya. Dan saya beriman dan saya meyakini bahwa apa yang engkau sampaikan itu benar. Dan saya mengakui, membenarkan apa yang engkau sampaikan. Tetapi tetap saya itu ingin merasakan apa yang dirasakan oleh para ahli ma'rifat. Nah, kata Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala, seandainya jika engkau itu beribadah selama 300 tahun dan engkau masih berada dalam posisi saat ini, ya maka engkau itu tidak akan selamanya, maka engkau tidak akan merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh hati. Kata muridnya, kenapa wahai guru, wahai ustaz, falima ya ustaz. Jadi ustaz itu sebuah kata yang termasuk sangat klasik. Jadi tahun 200 Hijriah sudah ada ini kata ustaz itu, lafaz ustaz atau kalimat ustaz. Kenapa wahai guru? Nah, kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, li'annaka mahjubun binafsik. Ya karena engkau itu tertutup oleh dirimu sendiri, tertutup oleh dirimu sendiri. Kemudian muridnya bertanya, apakah dihijabnya diriku ini, atau apakah saya yang dalam keadaan dihijab oleh nafsuku ini, ditutupi oleh nafsuku ini, ada obatnya? Ada enggak wahai guru obatnya? Wala na'am, iya ada obatnya. Tetapi engkau itu tidak akan menerima dan engkau tidak akan mengamalkan. Ngeyel si muridnya ini. Enggak, kata muridnya, saya tetap menerima dan saya akan tetap mengamalkan apa yang engkau perintahkan. Ya udah, kalau memang kayak gitu, engkau sekarang ya pergi ke tukang cukur, kemudian cukur rambutmu semuanya, pelontos. Jadi ayo cukur. Cukur rambutmu, kemudian jenggotmu cukur, ya.
brewokmu cukur, pakaian sufi tinggalkan, gunakanlah pakaian gembel, kemudian di lehermu itu pasang kalung, ada kantongnya, kemudian di kantong itu ada kacang-kacangan. Kemudian setelah itu engkau temui anak-anak kecil yang biasa main di jalanan. Bilang ke mereka, wahai anak-anak, kalau kalian mau kacang ini, satu bungkus kacang, tempeleng aku satu kali. Kalau kamu menempeleng saya satu kali, saya beri satu bungkus. Kalau 2 kali 2 dan seterusnya. Itu. Tetapi muridnya Imam Abu Yazid Al-Bustami ini malah menjawab, ya subhanallah, ayuqalu lihada misli. Subhanallah, kata muridnya, apakah orang yang sepertiku ini diperintahkan untuk melakukan hal itu? Gitu. Wa tahsabu anni af'aluhu, dan apakah engkau menyangka bahwa aku akan melakukannya? Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, qauluka, ucapanmu subhanallah itu adalah syirik. Maha suci Allah, kan arti subhanallah itu maha suci Allah. Padahal dia itu sedang menyucikan siapa? Dirinya. Dia merasa suci. Gitu. Kenapa? Li'annaka 'azzamta nafsak. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, ya karena engkau itu telah mengagungkan dirimu sendiri. Gitu. Engkau merasa mulia, engkau merasa hebat, engkau merasa suci, engkau merasa ahli ibadah, dan lain sebagainya. Sementara kata kamu di awal itu, engkau akan menerima ucapanku, akan membenarkan ucapanku, dan akan melaksanakan apa yang aku ucapkan. Tapi buktinya engkau menolak, bahkan menyalahkan. Bahkan engkau merasa bahwa dirimu itu adalah orang yang suci. Itu kan. Ya akhirnya beliau mengatakan bahwa sudah seperti yang aku katakan, bahwa engkau tidak akan melakukan apa yang aku perintahkan, dan engkau tidak akan mempercayai apa yang aku perintahkan. Gitu. Terus bertanya lagi si murid ini, apakah ada cara lain? Gak ada. Ini dulu, baru ada cara lain. Gitu. Setelah itu, dimana ibda bihadza qabla kulli syai', ya, mulailah dengan hal ini dulu, hatta tusqita jahaka wa tudhilla nafsak, sampai engkau itu menggugurkan popularitasmu dan menghinakan dirimu. Kemudian setelah itu barulah aku perkenalkan kepada dirimu apa yang layak untukmu. Tetapi sekali lagi muridnya menjawab, saya tidak mampu. Nah, jadi intisari dari kisah ini, di mana seseorang yang ingin melakukan apa namanya tadi, khumul, ya, orang yang ingin memiliki sifat khumul, ya dia harus menggugurkan jiwanya, harus menggugurkan dirinya sampai nafsunya itu mati. Dia tidak memiliki hawa nafsu, ya. Dia tidak memiliki jiwa yang buruk, ya. Yang salah satunya adalah menggugurkan popularitas atau kemasyhuran yang dia miliki. Nah, sehingga hal ini, cerita ini menunjukkan bahwasannya khumul itu tidak seperti yang dipahami oleh banyak orang, di mana khumul itu harus selalu ada di dalam rumah, selalu ada di dalam kamar, lari ke gunung, di tempat-tempat yang sepi. Bukan seperti itu. Karena apa? Ya karena hakikatnya itu, ya apa bedanya lari ke gunung, diam
di rumah, diam di kamar, itu sama saja dengan popularitas. Kan ketika dia menyepi di gunung, orang-orang yang di sekitarnya itu akan tahu bahwa oh dia adalah orang yang menyepi ke gunung. Gitu. Ketika dia selalu berada di kamar, nggak pernah keluar-keluar, dikenal di masyarakat dia adalah orang yang selalu diam di kamar, tidak pernah keluar. Gitu. Nah sehingga kita harus mengetahui hakikat daripada khumul itu sendiri, yaitu apa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Zurruq Al-Fasi. Kata beliau, al-khumul tahaqqukun nafsi binafsihal adna biwasfihal adna wa syu'uruha bihi abadan wa wasfuhal adna huwa dzul. Jadi khumul itu adalah pencapaian dari nafsu dengan sifatnya yang paling rendah, dan sifat yang paling rendahnya nafsu itu adalah hina. Berarti khumul itu adalah menanamkan kehinaan di dalam diri kita. Gitu. Nah sehingga setiap sesuatu yang dianggap berat oleh nafsu, ya, itu nanti akan membuahkan sifat tawadhu dan akan memberikan faedah yang berupa tahsilul amal, dia akan mau beramal, wa kamalul haqiqah, dan dia akan mencapai kesempurnaan ilmu hakikat. Gitu. Nah, obat-obat yang seperti ini, yang tawadhu, kemudian merasa hina, tidak peduli dengan popularitas, tidak peduli dengan pujian atau cacian orang lain, itu terjadi atau diperuntukkan kepada ahlul bidayah, pemula seperti kita yang jiwanya sakit, kita ini mah. Tetapi bagi orang-orang yang sudah sehat, orang yang sudah terobati dan dia sudah mencapai fana kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyembah Allah taala, baik dia ditempatkan oleh Allah taala dalam popularitas atau dalam ketersembunyian. Gitu. Hikmah selanjutnya apa? Satara anwarus sarair bikata ifid zawahir siyanatan laha antab tazila biwujudil ilhar wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.